Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indihi فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Al-Quran Surah Hud ayat 28-31. Wala aqulu inni malak. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Wala a'lamul ghaib. Wala aqulu inni malak. Wala aqulu lilladzina tasdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam disuruh mengusir orang-orang yang kelihatannya bukan pejabat. Jadi oleh orang kafir, Nabi disuruh mengusir orang-orang yang sepertinya kelasnya sederhana. Kalau Nabi mengusir, nanti mereka mau duduk sama Nabi. Lalu Nabi menyampaikan, Mayyang suruni minallahi in taradtuhum. Saya tidak bisa mengusir beliau itu. Justru saya kalau mengusir beliau bisa salah di hadapan Allah. Karena kami tidak diutus untuk seperti itu. Tapi diutus untuk merukunkan dan supaya melahirkan saling bantu dan saling menerbitkan, menumbuhkan sifat kasih sayang. Saling menghargai sesama umat manusia, apalagi sama umat Islam. Karena mereka merasa punya kelebihan. Lalu di ayat berikutnya Nabi menunjukkan merendah. Supaya mereka hatinya terketuk, memberi pelajaran secara tidak langsung. Justru kalau bisa mari kita merendah. Jangan menampakkan kebesaran kita. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Saya tidak pernah beranggapan bahwa diri saya ini punya kelebihan harta lebih dari orang lain. Ini sindiran ya. Mungkin dia suruh ngusir orang yang sederhana itu karena menganggap hartanya lebih banyak dari orang lain. Jabatannya lebih tinggi. Nabi secara tidak langsung mengingatkan dirinya, tapi untuk umum juga. Bahwa keberadaan kita di dunia ini bukan untuk membuat kelas-kelas. Seperti mohon maaf, apabila ada sayyid atau syarif atau syarifah atau habaib
atau merasa ustadz, merasa ulama, ada kalanya itu merasa lebih berkelas. Padahal in akramakum indallahi atqakum. Mestinya kita semakin dewasa, kita semakin tawadhu, semakin merendah. Lalu wala a'lamul ghaib. Jadi saya juga tidak pernah punya perasaan bahwa saya mengetahui sesuatu yang gaib. Tidak punya ilmu yang berlebihan. Jadi tidak merasa bahwa dirinya lebih alim dari orang lain. Ini Nabi seperti berbicara untuk dirinya, menilai dirinya, tapi sebenarnya ini nasihat untuk semuanya. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih ilmunya dari orang lain. Tugas kita terus belajar. Wala aqulu inni malak. Saya tidak pernah beranggapan bahwa saya ini jabatan saya adalah luar biasa, bahkan mencapai derajat malaikat. Wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum layyu'tiyahumullahu khaira. Saya juga tidak pernah punya anggapan bahwa orang yang sepertinya sekilas dianggap terhina atau hina atau lemah atau dilemahkan, lalu orang itu pada waktunya di dunia dan di akhirat tidak melampaui kita. Bisa saja orang yang sepertinya kita lihat orang sederhana, tapi pada dasarnya di dunia dan di akhirat justru terbalik, beliaulah yang lebih dari kita. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminal zalimin. Kalau saya melanggar yang tadi itu zalim karena sudah tahu kok masih punya perasaan seperti itu. Ini seperti belajar tentang kebersihan hati, tazkiyatun nufus atau ilmu tasawuf. Dari Al-Quran Surah Hud ayat 31 ada ayat wala aqulu inni malak. Nabi itu sepertinya tawadhu bahwa malaikat itu sepertinya lebih dari manusia. Padahal tidak juga. Tidak seperti itu. Malaikat memang mulia, tapi kalau manusia yang hidup di tengah-tengah fitnah, godaan, segala macam, tapi masih bisa punya sifat, sikap, keimanan seperti imannya malaikat, maka melampaui malaikat. Karena kita tahu malaikat itu tidak punya nafsu dan tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan tidak butuh berkeluarga, tidak butuh nafsu. Tapi kalau manusia banyak cobaannya. Ya dikasih nafsu, dikasih nafsu keluarga, nafsu butuh makan, butuh minum, butuh ke pasar, sehingga biasanya bergesekan dengan orang lain, tergoda oleh syaitan, sedangkan syaitan nggak bisa menggoda malaikat, dan karena godaannya yang besar, tantangannya yang besar, tapi masih bisa selamat, maka pahalanya luar biasa. Ketika orang pergi ke pasar, mestinya di pasar itu banyak maksiat, tapi justru mulai dari jalan sampai di pasar, sampai pulang lagi, hatinya selalu ingat kepada Allah, lisannya selalu berzikir, maka pahalanya berlipat-lipat. Kalau orang berzikir di masjid, sudah biasa. Memang pahalanya di masjid berzikir. Tapi bisa saja sudah berzikir, sudah dikelilingi cobaan, tapi masih bisa menjaga diri. Ini pahalanya luar biasa. Sama dengan orang yang sebenarnya dia dalam keadaan tidak terlalu longgar, tapi masih bisa membantu orang semampunya, maka ini nilainya luar biasa. Beda dengan orang yang memang punya kelonggaran, lalu berbagi. Jadi sekilas, di dalam Al-Quran Surah Hud ayat 31, wala aqulu inni malak, ini Nabi untuk agar kita tawadhu, merendah gitu, tidak merasa tinggi, dan sepertinya beranggapan bahwa malaikat itu lebih mulia dari manusia. Bagi yang berpendapat bahwa malaikat lebih mulia dari manusia, ini dalilnya biasanya yang diambil, yaitu Al-Quran Surah Hud ayat 31 yang berbunyi wala aqulu inni malak.
Tapi sebenarnya tidak juga. Apabila manusia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya, ketaatannya kepada Allah itu di tengah-tengah cobaan masih meningkat keimanannya, maka bisa melampaui malaikat seperti paling tidak yang diabadikan di dalam Al-Quran surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah menciptakan manusia itu diberikan kedudukan yang tertinggi fi ahsani taqwim. Kecuali apabila kita melakukan perbuatan maksiat. Kajian seperti ini diantaranya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 25 sebelah kiri sampai 26 di sebelah kanan. Berikutnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Ada yang berpendapat berdasarkan Al-Quran surah Hud ayat 37, wasna'il fulka bi'ayunina, berarti Tuhan itu bermata, a'yun, bahkan matanya tidak satu, karena a'yun itu jamak dari ain. Pendapat itu ada yang berpendapat itu kurang tepat atau tidak tepat, karena Allah tidak butuh mata, yang butuh mata itu manusia. Jadi di dalam pendapat lain itu sebagai dalil bahwa ayat itu harus ditakwil. Kalau tidak ditakwil berarti wasna'il fulkah, dan membuatlah siapa engkau Nabi Nuh al-fulkah kepada kapal bi'ayunina di mata-mataku. Kan nggak mungkin Nabi Nuh buat kapal di mata Tuhan. Jadi ini pelajaran ya bahwa takwil itu ayat-ayat mutasyabihat itu perlu ditakwil, dijelaskan, dipakaikan, diartikan dengan arti yang sesuai dengan redaksi sebelum dan sesudahnya dan sesuai atau tidak bertentangan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang mungkin tidak mungkin bertentangan dengan yang mustahil. Kalau berkenan Allah bisa saja membuat mata. Tapi kan nggak mungkin Allah membuat dan butuh mata. Memang Allah kuasa, tapi kan mustahil Allah butuh mata, penglihatan. Jadi ayun di situ maksudnya kita lihat bimar'am minna wa haitsu naraka bihifdzina iyyaka hifdza may yaraka. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma biharasatina. Silakan kamu buat kapal dengan petunjuk dari Allah. Kayunya, kayu apa yang dibuat kapal. Itu kan ada kapal yang seperti besi. Sehingga kalau kena air itu kuat, kena benturan juga kuat, tidak mudah bocor. Lalu ukurannya lebarnya berapa, panjangnya berapa, tingkatnya berapa, di mana membuat kapal itu di mana, dan mulai berangkat dari mana sampai nanti berlabuh di mana. Itu atas petunjuk dan pelindungan Allah. Itu yang dimaksud bi'ayunina. Dan ini sebagai penghibur dan pemberitahu dan sebagai bentuk kenubuahan. Sebelum terjadi sudah diberitahu bahwa akan terjadi banjir. Ketika terjadi banjir, kita sudah siap kapal
nanti dibawa semua orang-orang yang butuh bantuan. Nah, sehingga kita bisa membantu orang lain. Dan dalam keadaan mau berangkat di kapal dan berlabuh harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran luar biasa. Dan Rabbila tadhar 'alal ardi minal kafirin tayyara annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Perjuangannya Nabi Nuh ini luar biasa. Sampai Nabi Nuh ini menyampaikan kebenaran, ditimpuk, tidak hanya orang dewasa, sampai anak-anak karena tidak diberi pengertian oleh lingkungan dan pendidikan dan orang tuanya, sampai salah faham kepada Nabi Nuh. Jadi apabila ada orang menyampaikan kebenaran, lalu bukannya diterima, tapi malah mendapatkan perlakuan yang kurang baik, ya biasalah cerita kehidupan seperti itu. Sebagai pelajaran agar kita tidak putus asa apabila menyampaikan kebaikan tapi belum mendapatkan tanggapan yang sewajarnya. Jadi biasa-biasa saja, karena sudah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Lalu walitusna ala aini. Kalau tadi ayun itu kan jamak. Kalau ini walitusna ala aini itu ya Allah menyampaikan kepada ibunya Nabi Musa bahwa itu bukan berarti Nabi Musa itu ditaruh di mata Tuhan. Tapi maksudnya dalam merawat dan melepas, meninggalkan sejenak Nabi Musa, bayinya Nabi Musa, masih waktu bayi, itu nanti selalu dipantau oleh Allah. Dan semua itu atas perintah dari Allah, dan agar kita bisa melaksanakan jika darurat, dan kita harus percaya betul bahwa Allah akan mengembalikan bayi Nabi Musa tadi nanti kepada keluarganya, dan Allah selalu mengetahui perlakuan terhadap Nabi Musa dan lain sebagainya. Waliturabbi bimuraqabati wa riayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anikdhi fihi fit tabut faqdhi fihi fil yammi falyulkihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala 'aini. Fadzalika kulluhu ibaratun 'anil idrak wal ihatah. Kalau ini kan mufrad ya. Kalau mufrad berarti Tuhan matanya satu penglihatannya. Kan nggak mungkin. Ini surah Thaha ayat 39. Sedangkan kalau tadi surah Hud ayat 37 penglihatannya Allah banyak sekali. Tentu tidak, karena Allah itu tidak butuh kepada penglihatan. Tapi Allah Maha Tahu dan Maha Melihat. Bagaimana bentuk caranya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Wa dzalika kulluhu ibaratun 'anil idrak wal ihatah wa huwa subhanahu munazzahun 'anil hawas wat tashbih wat takyif la rabba ghairah. Wa qila al ma'na bi ayuni malaikatina alladzina ja'alnahum uyunan ala hifdzika wa ma'unati. Ada yang mencoba menafsirkan bahwa bi ayunina itu wasna'il fulka bi ayunina itu bukan dengan secara langsung, tapi melalui pengawasan malaikat, mata-mata malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya pengawasan intelijensi, semua kalau tanpa pengawasan itu ya tidak bagus. Jadi memang harus ada pengawasan, dan kalau bisa tanpa pengawasan kita juga sudah bagus, sudah bekerja, dan biasakan
segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab dan lain sebagainya. Fayakun al-jam'u ala hadha at-takthir ala babih wa qila bi'amrina ay bi'ilmina bi'ayunina bi'amrina biwahyina bima'unatina laka ala sun'iha wa wahyina ay ala ma awhayna ilayka min sun'atiha wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun ay la tatlub imhalahum fa inni mughriquhum. Berikutnya yaitu Al-Quran Surah Hud ayat 38-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا qalil. Al-Quran Surah Hud. Ada yang mengejek Nabi Nuh. Nuh, katanya kamu itu nabi. Kok bisa kamu beralih profesi sebagai tukang kayu? Ya, sebenarnya apa yang salah? Tukang kayu itu kan menunjukkan punya keahlian dan untuk menunjukkan usaha. Padahal kalau properti itu identik dengan kayu, dengan besi, dengan lahan, dengan keahlian, dengan mempekerjakan orang supaya ekonomi bisa berjalan, membantu ekonomi orang. Sebenarnya tidak ada salah. Ini karena mencari-cari saja kekurangan dari Nabi Nuh. Hadzal ladzi yas'umu annahu nabiyyun shara najjaran. Ketika Nabi Nuh membuat kapal, Nabi kok tukang kayu. Nabi Nuh ya diam saja. Karena melayani sesuatu yang kurang tepat itu khawatir kita sama dengan orang yang kurang tepat tadi. Jadi menjawab orang itu ada kalanya perlu dijawab, ada kalanya enggak harus dijawab keseluruhan. Bisa diam, bisa senyum. Fa'amilaha fi arba'ina sana. Nanti wallahu a'lam ada cerita bahwa hewan-hewan yang buas itu ketika dibawa itu berjanji untuk tidak menyakiti yang lain. Wallahu a'lam. Ja'at al-hayya wal aqrab liduhuli safina faqala Nuh la ahmilukuma li'annakuma sababud dharri wal bala. Faqalata ihmilna fanahnu natmanu laka alla nadur ahadan dzakaraka faman qur'ahina yakhafu madarratahuma. Jadi sama-sama makhluk Allah, kita saling menghargai, saling membantu, dan apabila terjadi sesuatu mudarat tentang sesama hamba Allah, hewan buas misal, ya kita harus berdoa, berusaha, dan menjauh dari hewan buas. Salamun ala Nuhin fil alamin. Ingatlah cerita Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh itu sayang kepada semua makhluk Allah dan meletakkan pada porsinya. Asal kita bisa memperlakukan hewan dengan sayang, maka insya Allah semuanya tidak mudarat, tidak melahirkan bahaya. As-Saffat ayat 79. Lalu fafatahna abwaab as-sama bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna. Al-Qamar ayat 11. Hujan lebat, kapal sudah jadi, semua orang diajak masuk. Ayo masuk semua kepada bersama-sama dengan orang yang baik-baik.
biar selamat dari ombak, dari fitnah dunia dan lain sebagainya. Tapi ada anaknya yang bernama Kan'an dan istrinya yang bernama Wa'ilah, itu ada yang berpendapat tidak beragama Islam sehingga tidak selamat. Ada yang mengatakan itu munafik. Jadi kelihatannya Islam tapi tidak patuh kepada perintah suaminya, tidak patuh kepada perintah orang tuanya, Kan'an. Sehingga tenggelam bersama orang-orang kafir. Kenapa? Kan'an ini, putra Nabi Nuh ini, wallahu a'lam siapa namanya, beliau ini terlalu banyak dialog. Mestinya kalau bapaknya benar, kalau diajak kepada kebenaran, jangan terlalu banyak dialog. Langsung aja ikut. Kalau betul-betul yakin bahwa itu benar dan orang yang ngajak benar itu tidak punya kepentingan. Tapi kalau orang sekarang hati-hati, terlalu banyak kepentingannya. Bisa-bisa tertipu kita, terkhianati. Karena putra dari Nabi Nuh ini ketika diajak oleh bapaknya, ayo nak ikut ke kapal. Masih terlalu banyak dialog. Saya mau ke gunung, saya mau camping dengan teman-teman, dan banjir tidak akan sampai ke gunung, dan lain sebagainya. Kebanyakan dialog, keburu banjir datang. Memisahkan antara Kan'an dengan ayahnya, yaitu Nabi Nuh. Ini pelajaran ya, apabila ada waktu, jadi jangan menunda-nunda perbuatan baik, karena menunda-nunda itu ya bisa kurang disiplin, kurang tertib, belum nanti numpuk pekerjaan, belum nanti lupa, dan lain sebagainya. Itu akibat menunda-nunda, kecuali darurat. Berikutnya, ada yang berpendapat yang iman kepada Nabi Nuh itu beratus-ratus tahun, hanya 80 orang. Ya Allah alam kebenarannya, tapi yang jelas tidak banyak. Ini sebagai pelajaran bahwa berapapun lama kita berjuang, jangan lelah. Karena mohon maaf, setan saja nggak pernah lelah menggoda kita, menjerumuskan kita. Jangan lelah menjadi orang baik. Soal berhasil, pengikutnya banyak apa tidak, itu terserah Allah. Tugas kita hanya berdoa dan beribadah. Selesai. Jadi jangan kita beribadah karena kepentingan sesuatu, berbuat karena kepentingan sesuatu. Lalu nanti beliau berlabuh di sekitar Mosul katanya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi apa saja itu awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kapal yang membuat berjalan itu Allah. Nanti yang menghentikan juga Allah. Segala sesuatu juga begitu. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhun ibnah. Ombak seperti gunung, tinggi luar biasa. Lalu Nabi Nuh memanggil putranya. Wa kana fi ma'zili ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Jadi namanya orang tua, namanya oknum pejabat itu sayang kepada rakyat. Kok ada orang tua tidak sayang kepada anak, ada oknum pejabat gak sayang kepada rakyatnya. Itu bukan tipe pejabat. Tipe, mohon maaf ya, tipe diktator dan lain sebagainya, tipe serigala. Jadi namanya oknum pejabat itu tidak suka memenjarakan rakyatnya, tapi dicarikan solusinya. Kecuali betul-betul membunuh, korupsi yang sangat banyak, sehingga membahayakan rakyat dan sebagainya.
wa hala bainahumal maut fakana minal mughraqin. Dulu ada seorang perempuan, kalau tidak keliru namanya semacam Sarumpait gitu loh. Lalu dianggap menyebarkan berita bohong, dia ditahan. Sekarang juga ada orang menyebarkan berita bohong, dia mengaku menyumbang 2 triliun, tapi rupa-rupanya wallahu alam hoak gitu, bohong, tapi nggak ditahan tuh orang. Mestinya jangan mudah menahan, carikan solusi, tapi orang jangan hobi membuat berita hoak lah. Tapi kalau karena membuat berita bohong semuanya ditahan, banyak di negara ini yang mestinya ditahan. Rakibanu Nuh alaihissalam fil fulki li asyri khalwan min Rajab wastawat alal judi li asyri khalwan minal Muharram. Fadzalika sittatu asyhur. Jadi ada yang berpendapat banjir itu selama 6 bulan. Jadi hujan deras sampai banjir selama 6 bulan. Naik kapal mulai bulan Rajab, itu pertengahan bulan Rajab sampai berlabuh selesai itu, sampai kering, hujannya berhenti, buminya menyedot air, menyerap air, pertengahan bulan Muharram. Oleh karena itu, di bulan Rajab itu dimuliakan agar kita meningkatkan ibadah, demikian juga bulan Muharram. Arba'atun hurum itu ya, kalau Al-Quran surat Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Umurnya Nabi Nuh itu ada yang mengatakan yaitu 950 tahun. Al-Ankabut ayat 14. Dalam perjuangan yang lama itu pengikutnya tidak banyak. Ini pelajaran ya. Berjuang pertama itu ada kalanya tidak banyak pengikutnya. Dan kita terus bersabar. Siapa tahu waktu usaha pertama gagal, kedua, ketiga, ke 100 gagal. Siapa tahu di usaha yang ke 900 bisa tidak gagal. Jadi usaha itu jangan pernah putus asa. Tugas kita hanya berdoa dan berusaha. Jangan karena kita gagal lalu tidak berusaha. Tapi kalau misal sulit dari arah sini, coba dari arah yang lain. Begitu. Jangan memaksakan. Kalau cara begini sulit, coba pakai cara yang lain. Kalau di sini sulit, siapa tahu di tempat yang lain. Begitu. Itu istilahnya hijrah. Bisa ikro. Ikro itu membaca situasi dan kondisi. Dan kita tahu Nabi Nuh itu adalah nabi, bisa dikatakan nabi pertama yang diutus ke bumi berhadapan dengan rakyat, dengan orang banyak. Sedangkan Nabi Adam itu kan diutus awalnya ke keluarganya saja. Dan di zaman Nabi Nuh ini banyak sekali kemaksiatan. Kasurat fihim al-ma'asi. Wa kasurat al-jababirah. Banyak tokoh-tokoh diktator di zaman Nabi Nuh ini. Wa atau utuwang kabira. Wa kana Nuh yad'uhum lailaw wa nahara sirraw wa alaniyah. Terus Nabi Nuh berjuang siang malam, terang-terangan, tidak terang-terangan. Wa kana saburan halima. Nabi Nuh ini orangnya penyabar dan pemaaf, penyantun. Jadi halim itu pemaaf, penyantun, tidak dendam, itu halim. Dan halim itu adalah orang yang tertimpa musibah, tapi menghadapi musibah itu dihadapi dengan ketenangan, ketawaduan. Jadi kalau tanpa musibah bukan halim. Bedanya halim dengan alim. Halim itu Nabi Ismail. Karena beliau ditantang dengan berkorban. Musibah.
Kalau Nabi Ishak itu alim, karena seorang manusia, apalagi orang Islam, apalagi Nabi itu harus alim, harus pinter, harus punya ilmu, punya wawasan, punya keahlian, begitu. Walam yalqa ahadum minal anbiya ashadda mimma lakiyanu. Fakanu yadkhuluna alaihi fayakhnaquna hatta yutraka wa kidha. Wa yadribunahu. Nabi Nuh ini biasa dibully oleh rakyatnya, bahkan ada kalanya diganggu fisiknya. Wa yadribuna fil majalisi wa yutradu wa kana la yad'u ala man yasna'u bihi bal yad'uhum wa yaqul, yang keluar dari lisannya, Rabbi ufir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan beliau berlaku seperti itu karena beliau tidak mengerti. Kenapa begitu? Karena Nabi Nuh waktu itu belum waktunya disuruh melawan. Dan jumlahnya juga bisa dibayangkan. Rakyatnya beribu-ribu. Sedangkan beliau cuma sekitar 80. Tapi kalau kita sekarang kan, kalau kita mayoritas dan punya kekuatan, ya kita harus menegakkan hukum. Fakana la yaziduhum dzalika illa firaram minhu hatta annahu la yukallimu ar-rajulu minhum fayaluf. Kalau lufa itu jawaban. Ra'sahu bitaubihi. Kalau yalufu bukan jawab. Wa yaj'alu usbu'aihi fi udunaihi likai la yasma'a syai'am min kalamihi fadzalika qawluhu wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya Allah, mereka ini kalau kami ajak, kami sampaikan kebenaran apa adanya, telinganya ditutup supaya enggak mendengarkan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Wastausyau siyabahum. Ditutup telinganya pakai jemarinya, ditutup juga anggota tubuhnya, mukanya juga dengan bajunya sebagai tanda penolakan. Kayak orang sekarang luar biasa. Ada orang nyumbang, lalu 2 triliun, lalu malah dipakai oleh buzzer ini untuk menghina saudaranya sesama anak bangsa, sesama umat Islam. Orang Islam itu apa gitu. Tidak kurang NKRI. Coba lihat tuh. Oh, orang apa ya, kalau nggak keliru orang Tionghoa ya. Orang Cina bisa menyumbang 2T. Jadi dianggaplah radikal, kadrun, segala macam, dianggap sampah di negara sendiri. Masya Allah, tega begitu ya. Kok ya kenyataannya akhirnya hoak. Bohong. Kalau sudah begitu itu gimana ya? Ya Allah, sudahlah zaman kayak begini, jangan cari musuh. Kita harus saling bantu, saling menghargai. Dulu ada orang namanya Ahnas bin Syurek. Ahnas bin Syurek itu tidak berbuat, tapi hobinya itu disanjung. Itu namanya Ahnas bin Syurek. Tapi bicaranya, wow, lemah lembut, manis. Ini asal Bapak senang. Kulwal kalam. Wayantawi lahu biqalbihi ala ma yasu. Dia pintar menutupi kekurangannya dengan bicara yang lemah lembut, manis di hadapan orang-orang kafir untuk mempengaruhi. Cerita seperti itu di Al-Qurtubi ada di juz 9 halaman 8 ketika mencoba menjelaskan atau menafsirkan Al-Qur'an surah Hud ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Jadi mereka itu melempar sembunyi tangan atau ya pokok ya, orang munafik gimana sih? Yang begitulah. Jadi lebih baik kita jadi yang wajar-wajar saja. Hindari curiga, permusuhan, dendam. Tapi kita harus waspada kalau berbeda tanpa harus bermusuhan. Kanu yadribunahu hatta yausha alaihi fa idza afaqa qala rabbi ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Qala Ibnu Abbas inna Nuhan kana yudrabu thumma yulaffu fi
في لبد فيلقى في بيته يرون أنه قد مات ثم يخرج فيدعوهم حتى إذا يئس من إيمان قومه جاءه رجل ومعه ابنه وهو يتوكل على عصاه فقال يا بني انظر هذا الشيء لا يغرنك قال يا أبت أمكنني من العصا فأمكنه فأخذ العصا ثم قال ضعني في الأرض ووضع ومشى إليه بالعصا فضربه فشجه شجة موضعة في رأسه وسالت الدماء قال نوح رب قد ترى ما يفعل بي عبادك فإن يكن لك في عبادك خيرية فاهدهم وإن يكن غير ذلك فصبرني إلى أن تحكم وأنت خير الحاكمين فأوحى الله إليه وآيسه من إيمان قومه وأخبره أنه لم يبقى من أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء مؤمن قال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Jadi banyaklah perlakuan yang kurang bagus yang diterima oleh Nabi Nuh hanya karena menyampaikan kebenaran. Lalu Allah menyampaikan, Nabi Nuh mohon maaf, ini semuanya mereka sudah tidak akan beriman, anak cucunya juga tidak akan beriman. Karena diberitahu seperti itu, maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Kalau memang ya Allah mereka itu baik, mudah-mudahan masih mendapatkan hidayah menurutmu ya Allah. Kalau tidak ada harapan, ya mudah-mudahan orang itu diberikan pelajaran yang tegas supaya tidak membahayakan dirinya dan orang lain kalau memang nggak ada harapan. Nah, kalau kita, karena kita bukan nabi, tidak mendapatkan wahyu langsung, doakan yang baik. Tapi kalau dia melanggar hukum, ya harus hukum ditegakkan dengan tegas. Tapi kalau mereka bisa diharapkan dan mereka lemah dan tidak membahayakan Islam dan umat Islam, maka kita harus perlakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau mereka itu membahayakan Islam dan kita, maka kalau mereka kuat, kita mampu menghadapinya, kita harus menegakkan hukum. Itulah yang dimaksud Islam itu wasati dan proporsional. Orang itu kalau tasawuf saja, tasawuf itu bagus ya, tapi proporsional seperti proporsionalnya Al-Quran, As-Sunnah, dan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kalau tasawuf aja semua kemaksiatan, udah biarin aja, siapa tahu nanti orangnya bertaubat, udah biarin aja. Akhirnya kemaksiatan dibiarkan. Dan lama-lama segala sesuatu dikuasai mereka. Umat Islam tidak punya kekuasaan. Karena pikirannya husnudzon terus. Padahal perlu husnudzon, perlu tabayun, perlu ada hukum. Terlalu keras, tidak proporsional, juga tidak pada tempatnya. Jadi harus proporsional. Oleh karena itu ada Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, ada Iyyaka na'budu wa iyyaka, ada Maliki Yaumiddin. Itu penegakan hukum yang tegas. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ada juga yang tegas. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu tegas. Berikutnya Al-Quran Surah Hud ayat 45-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Berdasarkan Al-Quran Surah Hud ayat 46, innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu. Ketika Nabi Nuh menyampaikan, ya Allah anakku, ya Allah itu keluargaku. Lalu Allah menyampaikan, itu bukan keluargamu. Ada yang berpendapat, innahu laisa min ahlik, Al-Quran Surah Hud ayat 46, menunjukkan bahwa Kan'an itu tidak beriman. Itu satu. Kalau dia beriman pasti ikut perintah ayahnya yang memang lurus. Keduanya, ada yang berpendapat itu munafik. Ada yang berpendapat bahwa Kan'an ini bukan anak kandung.
tapi anak bawaan dari istrinya. Oleh karena itu disebut innahu laisa min ahlik. Wallahu alam tentang penafsiran berbagai ijtihad. Mungkin ada penafsiran-penafsiran yang lain. Yang jelas kita harus sayang kepada keluarga, kepada anak. Demikian juga sebaliknya anak dianjurkan ikut saran-saran dari keluarganya kalau jelas-jelas baik. Kalau tidak baik tentu boleh berbeda atau malah tidak diturutin, tidak diikuti. Idh muhalun ay yas'ala halakal kufar lam yas'al fi inja'i ba'dihim wa kana ibnuhu yusirrul kufra wa yudhirul iman. Fa'ahbarallahu ta'ala nuham bima huwa munfaridun bihi min ilmil ghuyubi ay alimtu min hali benik ma lam ta'lam anta wa qala al-Hasan kana munafiqa walidhalika istahalla Nuhun ay yunadi wa anhu aydan kana ibna mar'atihi daliluhu qira'atu aliyin wa nada Nuhun ibnaha. Atau Allah ingin menyampaikan dengan innahu laisa min ahlik Hud 46 itu anakmu itu perbuatannya ghairi saleh. Dzu amalin ghairi saleh. Atau inna su'alaka iyaya an jahu amalun ghairu saleh. Atau yang kamu sampaikan itu tidak seperti yang kamu pahami kira-kira gitu. Allah menyampaikan bahwa ini mereka salah posisi karena mereka itu pilihan sendiri ke gunung, tidak ikut orang tuanya. Nah, begitulah ya. Jadi camping ke gunung itu pasti orang tua memberi masukan. Mau kemana, tanggal berapa, pulang kapan, dengan siapa, acara apa, posisinya di mana. Jadi orang tua mesti ngingetin. Kalau dimungkinkan, ya diizinkan. Kalau nggak dimungkinkan, ya dilarang. Selanjutnya, ya terserah. Nah, buktinya ini sudah dilarang oleh bapaknya, anaknya masih camping saja ke gunung, akhirnya ya begitulah. Ya wallah alam, tidak semuanya ya, ada kalanya camping itu. Jadi lihat-lihat situasi dan kondisi. Akhirnya ya sudah tenggelam ya, kena banjir dan lain sebagainya. Inna bani min ahli faqala lam yakul minni wa hadha isyaratun ila annahu kana bina imra'atihi min zawjin akhar. Berikutnya walaqad nadana Nuh falani'mal mujibun wa najainahu alahu minal karbil azim. Kalau memang itu ahli diselamatin oleh Allah, tapi karena dianggap bukan keluarganya, nah buktinya dia nyempal sendiri. Jadi tapi kalau memang keluarga kurang bagus ya kita bisa berbeda. Tapi kalau eh, bagus ya kita mesti mengikuti semampu kita. Proporsional lah. As-Saffat 75-76. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Qila ya Nuh bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adabun alim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Ini cerita bisa dilihat di tafsir Al-Qurtubi ya. Juz 9 halaman 25 sebelah kiri sampai 52 di sebelah kanan tafsir Al-Quran surah Hud ayat 28 sampai
61. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.